sebuah pendidikan yang menjadikan sosok kader pemimpin bangsa yang tegar. Laksana tegarnya monumen leluhur warisan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyana Ciptarini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Tadulako Palu, dengan nomor induk mahasiswa A611221344 dan nomor UKG 2015 0211733311. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dengan materi polimer. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang beragama lain saya ucapkan selamat siang. Siang. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing agar nantinya di saat pembelajaran ini apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat, baik nanti itu untuk masa depan kita ataupun nanti untuk kehidupan kita di dalam sehari-harinya. Monggo ketua kelas dipersiapkan untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ketua Kelas, Mbak Eni. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita cek dulu kelengkapannya ya. Saling berhadapan dulu, satu sama lain satu bangku. Kita berhadapan dulu. Dilihat temannya, apakah sudah lengkap seluruh atributnya. Nah, kolong-kolong sudah pakai apa belum? Dicek. Gimana? Sudah lengkap? Sudah. Kenapa toh sampean kok harus berpakaian lengkap pramuka itu kenapa? Kenapa? Kan sampean tuh pramuka itu adalah wajib. Jadinya ketentuan seragam pramuka harus diikuti. Nah, terima kasih ya sudah melaksanakan ketertiban untuk berpakaian pramuka dengan sangat baik. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk ketertiban kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu ya, satu persatu. Arintiana Sari, Kristina Maharani, Delian Mai, Dinda Rahma, Wulan Rahmawati Wibisono. Alhamdulillah kita hari ini hadir semua ya. Pelajaran kita hari ini kita memasuki bab baru, yaitu terkait dengan polimer. Nah, sebelum kita mau masuk ke sini, kita review dulu pembelajarannya sebelumnya, yaitu terkait dengan hidrokarbon. Masih ingatkah hidrokarbon itu apa? Hidrokarbon adalah, masa lupa sama sekali? Gak ingat? Hah? Gimana? Ulan? Senyawa yang tersusun atas atom C dan atom H. Betul? Betul? Betul. Iya, itu adalah hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu kan ada banyak macamnya. Apa saja macamnya?
berdasarkan nama-namanya itu apa aja? Ulan lagi. Oke, apa Lan? Iya, ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Nah, kalau C2 namanya etana. Saya ambil satu etena, kemudian saya gabungkan lagi satu etena, gabung menjadi satu, menjadi polietena atau polimer dengan nama polietena. Nah, inilah yang disebut yang nanti kita akan pelajari, monomer. Kalau banyak menjadi namanya polimer. Nah, pembahasan selanjutnya mari kita lihat tayangan berikut ini. Nah, siapa tadi yang sarapannya pakai nasi goreng dibuatin ibunya? Nggak ada, sarapannya apa? Nasi pecel. Ya, nah ini adalah seorang ibu-ibu. Ibunya siapa? Mungkin ini adalah ibunya Wulan. Sedang memasak nasi goreng, ya kan? Sedang memasak nasi goreng. Kemudian mau dibungkus ini. Pakai apa ini bungkusnya? Styrofoam. Iya, pakai styrofoam. Kasih telur lagi. Kira-kira menurutnya sampean ada nggak dari gambar-gambar ini yang merupakan tadi polimer? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Arintiana, ya. Styrofoam. Satu-satu aja. Yang lainnya? Yo, Mbak. Teflon, bagus. Yo. Apa? Ayo. Telur Rinjani. Yo, Ani. Nasi. Terus apa lagi? Botol kecap. Iya, botol kecap ini. Terus apa lagi? Ada yang lainnya? Botol minyak. Kok telur sama nasi ini ada yang menyebutkan itu juga polimer? Ada yang tahu? Dari polimer Arabi. Iya, dari polimer Arabi. Sini mengandung yang namanya protein. Kalau nasinya mengandung karbohidrat. Nah, itu kan bagian dari polimer alam. Nah, kenapa sih kita kok harus belajar ini, polimer-polimer seperti ini? Nanti harapannya ya, sampean kan ini kan kita tidak pernah lepas dari yang styrofoam, tidak lepas dari botol-botol, ya kan? Tidak lepas dari ini, telur dan lain sebagainya, kan kita tidak lepas dari itu. Harapannya kalau kita tahu ini polimer ini kegunaannya ini dan mungkin ada dampak di dalam lingkungan atau mungkin ada dalam dirinya kita bisa jauh lebih berhati-hati. Jadinya nanti ke depannya kita bisa lebih preventif lah, menanggulangi. Oh, ini botol ini hanya bisa satu kali pakai aja, tidak bisa dipakai berulang-ulang. Oh, botol ini, kemasan ini boleh dipakai untuk panas, biar nanti sampean tidak terkena bahaya kalau misalnya ada plastik kan yang tidak tahan panas. Nah, itu jadinya kita lebih bisa cerdas dan bijak dalam menggunakan plastik. Ada yang tanyakan nggak yang kira-kira terkait dengan ini gambar di sini? Tidak ada. Boleh kita lanjutkan? Boleh. Nah, setelah kita mengamati ini tadi sudah kita sebutkan. Nah, kompetensi yang kita pelajari hari ini adalah menganalisis struktur tata nama, sifat, penggolongan, dan kegunaan polimer. Indikatornya yang harus kita capai: menganalisa sifat dan penggolongan polimer, kemudian menganalisa struktur dan tata nama polimer, menganalisa reaksi pembentukan polimer. Keterampilannya yang harus kita capai: mempresentasikan kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dengan mengintegrasikan antara sifat dan penggolongan polimer. Yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan sifat dan penggolongan polimer. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, setelah melakukan diskusi dan kajian literatur, siswa dapat menganalisa sifat dan penggolongan polimer dengan benar. Setelah melakukan diskusi dan kajian literatur, siswa dapat menganalisa struktur dan tata nama polimer dengan benar. Setelah melakukan diskusi dan kajian literatur, ini tipe ya, siswa dapat menganalisa reaksi pembentukan polimer.
Setelah melakukan diskusi, siswa dapat mempresentasikan kegunaan polimer. Kita beranjak ke kegiatan inti kita, ke pembelajaran inti kita. Kita belajarnya pakai metode based learning, berbasis masalah. Akan Bu Dwi tampilkan video permasalahan yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Nah, nanti kita harus bisa menganalisanya. Kita kaitkan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Bisa? Siap-siap. Dan pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Jakarta. Selain sampah rumah tangga, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Jakarta memproduksi setidaknya 7.000 ton sampah setiap hari, di antaranya adalah sampah plastik. Sampah-sampah dari Jakarta ini berakhir di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Meski sudah berpuluh tahun beroperasi, sepertinya belum ada inovasi untuk mengolah sampah tersebut. Bahkan diprediksi tahun juga akhirnya menghiasi pesisir pantai di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Menurut The World Economic Forum tahun 2015 menyebutkan, produksi plastik secara global setiap tahunnya sebesar 440 juta ton. Sementara produksi botol plastik sebanyak 161 juta ton setiap tahunnya. Produksi dan konsumsi plastik meningkat 3,8. Perkembangan soal sampah plastik ini diharapkan pemerintah harus mempercepat perbaikan pengolahannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, sudah dilihat. Apa yang kalian amati tadi? Ada apa? Sampah. Menurutnya sampean? Faktanya, sampah plastik itu dari berbagai jenis bisa beberapa lama terurainya. Misalnya ini, tisu toilet. Ini masih bisa 1 bulan. Kemudian kaleng minuman 200 tahun. Popok bayi saja 450 tahun. Bayangkan itu kalau di tanah. Nggak bisa kan? Itu apa namanya, hancur. Kemudian kardus 2 bulan karena dia masih bisa terurai. Rokok saja 10 tahun. Kemudian alat makan plastik 100 sampai 1000 tahun. Bayangkan ini. Kan berarti sampah ini memang sangat susah terurai. Bukan tidak bisa, tetapi bisa. Tapi jangka waktunya sama, lihat, bisa sampai dengan ratusan tahun. Nah, ini akan sangat meresahkan kalau kita tidak cerdas dalam penggunaannya. Kita tidak cerdas dalam memilah dan mengolah nanti ini yang menjadi sampah. Nah, kita bekerjanya ya, sama mencari tadi permasalahan, permasalahannya terkait dengan ini Dan tadi. pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia. Sampean hubungkan dengan yang namanya tadi polimer, sifat dan penggolongan polimer. Sampean uraikan, tadi kan banyak ada plastik, sampean bisa lihat ada styrofoam juga. Itu termasuk di dalam mana, kelompok mana, terus sifatnya seperti apa. Nah, nanti harus sampean ini buat rumusan masalahnya dulu nanti. Nah, kita ke berkelompok, ada 4 kelompok sudah saya bagi di sini. Kelompok 1 nanti tempatnya di sini, yaitu Arin Liana Sari, Alia, Anggi, Anggun dan Aprida. Kelompok 2 ada Eni Hidayatus, Kristina, Delian, Dinda dan Eliana. Kelompok, nah nanti kelompok yang sudah dibentuk, yang kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini kan belum berkelompok dengan kelompoknya kan? Nah, silakan sekarang bertukar tempat sesuai dengan yang tadi sudah ditentukan. Nanti saat itu Bu Dwi bagikan LKPD-nya. Monggo silahkan. Kita nggak pindah ya kita ya. Sudah enak di situ ya kita ya. Bu Dwi bagikan LKPD-nya. Nanti boleh dipelajari dulu, dibaca-baca dulu. Kemudian nanti kalau ada yang tidak paham terkait LKPD-nya, boleh ditanyakan. Nanti kalau ada lebih, boleh dikembalikan ya. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Sudah. Boleh dibaca dulu, dipelajari dulu. Langsung halaman yang ketiga ya, orientasi masalah. Kita ke orientasi masalah. Sampai buka dulu ke orientasi masalah. Nah,
Sama boleh baca dulu. Nanti silahkan berdiskusi kelompok sampai merumuskan masalah yang dari permasalahan yang tadi di video. Tidaknya 3 lah atau 4 boleh. Dituliskan di situ, sampai diskusi secara berkelompok. Boleh putar kursinya, pokoknya asalkan bisa berdiskusi bersama-sama. Nah, boleh buka literatur, boleh buka bahan ajar yang sudah dibagikan di grup, boleh buka internet, silahkan berselancar asalkan sampai menemukan kira-kira rumusannya apa. Gitu. Coba, ayo. Berputar. Coba lihat nanti sama misalnya ada ini boleh buka di sini. Boleh baca di internet pakai link ini boleh buka YouTube boleh. Kalau misalnya di penjelasan di buku kimia paket misalnya ada itu dibuka semuanya. Pokoknya cari kajian literatur. Harus bisa menemukan kira-kira rumusan masalahnya yang terkait sama sifat dan golongan polimer itu apa gitu ya. Ayo, ini boleh berputar, ini bisa berputar biar memudahkan dalam berdiskusi. 10 menit ya merumuskan masalah ya. Cari yang sesuai. Kalau rumusan masalah berarti kita harus pakai kalimat tanya. Nah, harus pakai kalimat tanya. Nyapon, opo, piye. Nah, ngono kuwi ya. 10 menit ya. Iya, ditulis di bukunya, jangan lupa dikasih nama di depan, kasih nama, masing-masing kasih nama. Ini sudah nemukan, keren banget. Lanjutkan. Ya. Sudah dapat? Belum? Yuk endang berdiskusilah biar segera dapat. Waktu terus berjalan. Ini sudah dapat 2. Mengapa, bagaimana, itu yang dipakai. Apa? Yang kita bahas video yang tadi loh ya, video tentang pencemaran limbah plastik di mana? Jakarta. Nah, sebenarnya kalau tidak hanya di Jakarta sih, di sini pun juga banyak kan sampah plastiknya. Sampai kan penyumbang plastik terbesar. Cukup rumusannya dulu dilihat-lihat apakah kira-kira sudah sesuai. Baca bukunya, siapa tahu menemukan ide, oh ada lagi bu kira-kira rumusannya seperti ini gitu. Kan kalau cara mengatasi berarti penanggulangannya kan. Nah berarti diganti reduksinya minyak. Kenapa plastik bisa mencemar lingkungan dan gimana cara penanggulangannya bisa? Nah jadinya dijadikan satu karena itu nanti pasti berkesinambungan. Nah boleh diganti ke pertanyaan yang lainnya. Ini kelompok 4 gimana? Sudah dapat? Sudah. Boleh ditambah 1 lagi? Masih berpikir? Oke, silahkan 5 menit lagi berpikirnya ya. Mungkin ini sudah ada tuh. Sifatnya gimana? Itu kan ada tuh. Sifat nanti kita belajar sifat polimer. Dibuka ininya. Sudah ketemu berapa? Boleh 3, boleh 4, 5, 6, 10, boleh. Semakin banyak permasalahan, semakin banyak jawaban yang akan didapat. Boleh 5 boleh, 4 boleh. Akan nanti mengarah kepada yang dipelajari. Pokoknya tidak keluar dari yang apa dipelajari. Nah,
Kalau yang sudah, boleh dicari jawabannya. Ya, sambil kita menunggu temannya. Masuk ke cari jawabannya. Kita ke cari jawabannya. Sama bisa mencari jawabannya melalui studi literatur. Bisa dari internet, bisa dari buku paket, bisa dari bahan ajar yang sudah disampaikan di grup. Nah, baru setelah ini sampean dapat, sampean bisa membuat jawabannya. Kan ada masukan kan? Oh, ini kira-kira yang masuk sama jawabanku. Nah, gitu ya. Bisa ya. Waktunya 15, cukup kan? 15 menit lah menjawab. Nanti kamu gak dibatasi waktunya mundur. Sulit terurai. Berarti itu termasuk apa? Sifat apa golongan? Kalau pasti sulit terurai itu termasuk sifat apa golongan? Sifat. Boleh lah. Sudah tuh. Nanti apa yang sudah itu jangan lupa dipresentasikan ya, yang sudah ditulis itu. Lebih kemana ya? Ke plastiknya ya? Oh, oke. Tulisanmu bagus banget. Tapi ya, kan ini kan macamnya banyak kan ya, golongannya kan. Ada asal, ada berdasarkan ketahanan terhadap panas, ya kan. Plastik bisa masuk ke mana? Ya kan, bisa kan ke yang panas. Terus berdasarkan monomer. Nah, ini kan sebenarnya kan tidak hanya ini tok toh, bisa yang masuk ke dalam yang lainnya toh. Nah, itu bisa ditambahkan. Si pada mulut neng sini. Ayo, kita jawabannya sudah dimulai. Oke. Sudah. Boleh dilanjutkan ke yang selanjutnya. Iya dong. Kalau yang sudah dapat jawabannya boleh dilanjutkan ke yang halaman berikutnya ya. Oke. Mana? Buka dulu bukunya, di sini kan ada. Guys. Yang ini sudah paham toh, yang ini? Yang termasuk deh, yang tadi, yang ketahanan. Nah, paham kan? Nah. Ya kan? Nah, itu boleh. Kelompok 4 sampai mana? Sudah kebalik berikutnya ya. Oke. Gini maksudnya. Kan ini sampean menggolongkan ke dalam alam atau sintetis gitu kan. Nah, tinggal dicentang. Iya, manut kotae. Saya miring, lurus, jangan arintiana. Miring, lurus, kenceng guys. Gak apa-apa, iki yo ngono lek Eliana miring kabeh dhewe senengan. Gak apa-apa, sing penting apa? Ini adalah polipropena. Iki adek sing murahan. Iya, sing biasa iki lho. Ayo. 10 menit lagi ya. Iya, habis itu kita presentasi. Ya wes, bahannya murah semua, murahan ya. Kesimpulan apa yang betul? Paralon. Oh iya. Apa namanya? Sekalian kalau sudah selesai langsung ke kesimpulannya. Langsung, gak usah tak tunjuk.
Saya Bu. 5 menit lagi ya. Kesimpulan harus sudah selesai. Habis itu kita masuk ke presentasi. Nah, itu nanti yang dipresentasikan apa Bu? Ya yang tadi dirumuskan apa, yang dijawab apa gitu. Gitulah. Nanti biar teman-temannya mendengarkan. Boleh kan? 3 menit lagi. Redaksinya biar panjang, nggak apa-apa. Dia 2 jam. Yuk, sudah selesai. Kita 1 menit lagi Bulan ke fase yang keempat, yaitu kita ke presentasi. Nah, diharapkan kelompok yang tidak berpresentasi nanti aktif ya. Jangan hanya diam saja. Aktifnya gimana? Boleh bertanya, boleh mengajukan, mengungkapkan sesuatu, boleh. Yuk, siapa yang mau maju? Kelompoknya siapa yang mau maju? Yo, yang sambil mempersiapkan ya. Kelompok siapa yang mau maju? Saya. Oke, kelompok 1 mau maju. Oke, kita beri aplaus. Silahkan memposisikan dirinya di depan, ditemani dengan anggota kelompoknya. Boleh menggunakan fasilitas itu, papan tulisnya kosong, boleh dipakai. Kapurnya ada. Nah, ini temannya di kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan rumusan masalah terkait dengan masalah yang tadi, yaitu sampah tadi. Nah, sampean silahkan memperhatikan, kemudian nanti boleh menanggapi apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok. Itu yang pertama terkait perumusan masalah. 1. Plastik termasuk dalam golongan polimer apa? 2. Bagaimana dampak polimer bagi kehidupan? 3. Mengapa pemakaian polimer plastik perlu dibatasi? Untuk jawabannya akan disampaikan oleh kalian. Yang pertama, saya akan menjawab plastik termasuk golongan polimer apa? Polimer sintetis. Berdasarkan asalnya, plastik termasuk dalam golongan polimer sintetis. Dan berdasarkan proses pembentukannya, polimer plastik termasuk golongan polimer abis. Ini penjelasan kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, ini kelompoknya Ratu. Silakan Ratu. Apakah sampah ini dapat menyebabkan Apakah sampah plastik bisa menyebabkan kepunahan ekosistem baik di tanah maupun di pokoknya ekosistem di lingkungan gitu ya? Gitu. Mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Rinjani. kira-kira plastik jenis apa sih yang Jenis plastik yang susah diuraikan. Bagaimana cara menanggulangi sampah plastik yang tepat ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu. Sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak karena membahayakan hewan, terutama hewan laut. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar sampah plastik akan berada di laut dan mengganggu ekosistem, mengurangi sampah plastik saat membawa kantong belanja sendiri. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Kelompoknya Gita Sinaga, Gita Sekar. Kita beri tepuk tangan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah pertama yaitu plastik termasuk golongan polimer apa? Plastik termasuk ke dalam golongan polimer sintetis karena buatan manusia yang sengaja dibuat menggunakan bahan baku senyawa kimia. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kenapa plastik disebut sebagai polimer? Mau dijawab langsung apa mau ditampung dulu? Oh, ditampung dulu. Nah, yang lainnya, Eliana. Kebijakan dalam pengolahan sampah plastik. I was born feeding the dust. I built my reputation. Fought for Kenapa sampah plastik terus penggunaannya terus bertambah? I was raised an underdog. Nah, sudah 3 pertanyaan, mau dijawab? Sudah ada yang mendapatkan jawaban? Dua presentasi dari teman tadi kan sudah mewakili dari apa yang sampean rumuskan, kan rata-rata hampir sama. Tadi sudah ada pertanyaan yang sudah mewakili mungkin yang sudah dirumuskan. Nah, sekarang ke selanjutnya adalah analisis dan evaluasi. Evaluasi terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Diskusinya sampean tadi dilihat cukup baik, sudah aktif semua, kajian literaturnya sudah cukup bagus. Cuman mungkin ada beberapa yang sedikit mengolor-ngolor waktu, jadinya agak ini. Nah, nanti harapannya kekurangan itu nanti bisa diperbaiki di kemudian pertemuan yang berikutnya agar tidak menjadi hal yang mengolor waktu. Nanti kita waktunya tidak akan cukup kalau dibiarkan seperti ini. Kalau sudah selesai sudah jadinya fokus dulu. Diskusinya mungkin ada beberapa kelompok yang menurutnya kurang aktif di diskusinya, jadinya terkesan bekerja sendiri. Kalau kita pekerjaannya kelompok, usahakan itu terus berdasarkan kelompoknya. Kita ngobrol, kalau saya punya seperti ini gimana? Nah, itu namanya kita berdiskusi. Nah, mungkin itu adalah analisis dan evaluasinya. Kita masuk ke dalam kesimpulannya. Kita sudah pada akhir kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Tadi kan ada beberapa di kelompok sudah menyebutkan kan, satu terkait dengan sifatnya, kemudian terkait dengan golongannya kan sudah disebutkan, terkait dengan dampaknya. Siapa yang mau mereview lagi? Yaitu homopolimer dan copolimer. Berdasarkan reaksi pembentukannya, polimer adhesi dan polimer kondensasi. Eliana mungkin mau menambahkan sifatnya, sifat dari polimer. Berdasarkan digolongkan menjadi beberapa macam, berdasarkan asalnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan monomer penyusunnya, dan juga berdasarkan reaksi pembentukannya. Itu adalah penggolongan polimer. Sama seperti yang dijelaskan sama Revi dan juga Arintiana. Kemudian sifatnya. Setiap bahan itu pasti punya sifat fisika sama sifat kimia. Nah, kalau polimer ini sifat fisikanya secara umum adalah tidak dapat menghantarkan listrik. Dia bukan konduktor, tetapi dia adalah isolator. Nah, kemudian dia tidak berwarna. Kalaupun sampean tahu loh, Bu, kemudian dia tidak berbau dan tidak berasa. Nggak ada baunya dan tidak ada rasanya. Loh, ada baunya, Bu, berarti ada tambah
bahannya. Kemudian bersifat lentur. Lentur apa ora? Iya kan, lentur. Kemudian sifat kimianya dapat berubah warna. Kalau dia mungkin dibakar atau dipanasi, dia akan berubah warnanya. Mungkin warnanya putih menjadi dibakar jadi hitam. Nah, seperti itu dia berubah warna. Kemudian tahan terhadap korosi. Plastik itu gak mungkin neyeng, berarti dia tahan terhadap korosi. Nah, polimer relatif tidak reaktif. Karena ini pembelajar tadi sudah belajar, sudah baca sedikit-sedikit, Bu Dwi sudah memberikan link di grup WA untuk dikerjakan sebagai evaluasi atau latihan sedikit. Boleh dikerjakan sebentar, 5-10 menit. Nah, ini masih punya satu tugas loh ya. Apa? Ya dikerjakan. PVC sifatnya selesai. Nah, kita masuk ke tadi sudah belajarnya, sudah diskusinya, sudah presentasinya, sudah. Kita waktunya ke refleksi pembelajaran. Kira-kira apa yang sampean rasakan? Refleksi itu apa yang sampean rasakan selama 90 menit ini? Sekarang waktunya berefleksi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Refleksi itu mereview apa yang sampean rasakan, gimana belajarnya kita hari ini, susah, seneng, ngopo piye, nah gitu. Apa yang sampean rasakan? Siapa yang bisa mengungkapkannya? Oh, Eni. Oh, sampean bisa cari tahu sendiri, baca-baca sendiri, mengkaitkan dengan apa yang ada di sekitarnya sampean. Nah, jadinya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita mungkin bisa berinovasi lagi terkait dengan pembelajarannya kita. Mungkin kita bisa praktek, kita mungkin bisa mencari video-video yang pembelajaran yang lainnya, atau sampean mungkin menghasilkan sesuatu produk. Nah, itu nanti harapan kita ke depannya kita bisa ke sana ya. Nah, tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita pelajari benar-benar bermanfaat ya. Nah, sudah waktunya selesai. Kita sebelum mengakhiri pembelajarannya kita harus berdoa. Ditutup dengan doa bersama. Boleh hadap ke depan dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan, sama sudah waktunya pulang. Hati-hati di jalan. Kalau mau dolan, pulang dulu ke rumah. Jangan mampir-mampir, jangan dibiasakan mampir dulu baru pulang, tapi pulang dulu baru izin ke orang tua untuk pergi ke lain tempat ya. Biasakan seperti itu. Nah, itu namanya anak luar biasa. Memakai sopan dan santunnya, adabnya dipakai. Terima kasih untuk hari ini. Bu Dwi selama 90 menit, kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.